Melihat Jeffrey dan Novia saling cinta dan bahagia, bikin Rizka tidak tega untuk menyampaikan pesan dari Pak Samsul kepada Novia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih, episode hari ini Rabu 19 April 2023. Tapi kita ulas dulu ya guys, episode sebelumnya. Di awal episode kita masih melihat kalau Jeffrey yang galau, takut jika dia berterus terang sama Novia, tentu Novia akan dihabisi oleh papanya sendiri. Jeffrey jadi serba salah nih guys. Sekarang hal yang bisa dia lakukan hanyalah melindungi Novia dan fokus pada kebahagiaan Novia. Karena walau bagaimanapun Jeffrey belum bisa melawan papanya untuk sekarang. Di sisi lain, Brian kembali bermimpi dengan papanya Ronnie. Dia mengatakan kepada Ronnie kalau dia sudah menjalankan apa yang papanya mau, yaitu menjaga oma, opa, dan Uncle Jeff-nya. Dan Brian juga mengatakan kalau dia akan mempunyai calon mama yang bernama Novia. Hal ini membuat Ronnie di mimpinya merasa sangat bahagia melihat kebahagiaan dari Brian ini. Pelukan Ronnie membuat Brian terjaga dari mimpinya. Dan kemudian langsung teringat kalau dia akan pergi ikut Jeffrey dan Novia untuk foto pre-wedding mereka. Dan terlihat sekali nih kalau Brian ini benar-benar excited untuk pergi. Di sisi lain, Jeffrey tampak kurang tidur nih guys. Apalagi sejak ayah Novia muncul di mimpinya. Sejak saat itu, hidup Jeffrey semakin gak karuan, mentalnya semakin kena, dan stres banget mikirin kebohongan yang tak kunjung bisa dia utarakan kepada Novia. Curiga juga nih guys, kalau nanti Jeffrey bakalan gila gara-gara harus menutupi kebohongan yang pengen sekali dia bongkar kepada Novia. Sedangkan sekarang hari pernikahan mereka juga semakin dekat. Saking stres dan merasa bersalahnya, Jeffrey sampai membuat appointment dengan psikiater agar bisa mengobatinya. Dan sepertinya lebih semangat Brian nih guys daripada Jeffrey untuk foto pre-wedding. Dan terlihat sekali kalau Brian lebih dulu nih bersiap daripada Jeffrey. Sesampainya di rumah Novia, Brian menceritakan kepada Pak Ashraf kalau dia mempersiapkan dirinya sendiri sampai mandi dan ganti baju sendiri karena saking excitednya ikut foto sama Jeffrey dan Novia. Hal ini membuat Pak Ashraf juga ikutan seneng nih. Dan setelah menjemput Novia, di perjalanan Brian pun tak henti-hentinya bernyanyi karena dia merasa sebahagia itu bisa jalan-jalan sama Jeffrey lagi dan Novia. Dan sekarang dia juga bisa ikut pre-wedding nih. Dia merasa seperti punya mama dan papa lagi setelah sekian lama merasa kosong nih di hatinya. Namun ekspresi Brian berbanding terbalik dengan Jeffrey yang mukanya benar-benar tampak kurang istirahat dan murung terus. Dan Jeffrey mengatakan kepada Novia kalau dia memang kurang tidur nih karena gak sabar sama photoshoot yang akan mereka jalani sekarang. Padahal Jeffrey gak bisa tidur karena kepikiran sama kebohongannya pada Novia. Kemudian di sisi lain, orang tua Naima mendesak Naima untuk menyudahi masa lajangnya dan meminta Naima untuk membawa Jonathan ke rumah agar bisa berkenalan dengan orang tuanya. Abi uminya Naima menaruh harapan yang tinggi juga sebenarnya sama Jonathan dan berpikir kalau Jonathan merupakan hafiz Quran yang sama seperti Naima. Namun karena Naima belum mendapatkan kepastian dengan hubungannya dengan Joe, Naima tidak bisa memastikan kepada kedua orang tuanya dan malu juga nih untuk membawa Jonathan ke rumah mereka. Dan bilang dia dan Jonathan ini hanya sekedar teman saja. Namun tiba-tiba orang tuanya Naima berpikir kalau mungkin Hakimlah yang ditunggu-tunggu oleh Naima selama ini. Dan mereka mau aja nih ngomong ke keluarganya Hakim kalau memang Naima harus dijodohkan dengan Hakim setelah ini. Tapi Naima pun juga menolaknya. Dia sangat menaruh harapan juga nih sama Jonathan agar Jonathan bisa mengutarakan cintanya kepada Naima. Tapi kalaupun Jonathan diajak main ke rumah Naima nanti, tentu Jonathan tidak termasuk kriteria dari abi uminya sebagai calon mantu. Karena terlihat dari luarnya saja, Jonathan benar-benar menyeramkan nih guys karena banyak sekali tato di badannya.
Di sisi lain, Tami mendapatkan info tentang suaminya Ibu Ivanka, Daniel Darmahadi. Ternyata Daniel Darmahadi ini sedang berada di Amerika nih guys, dan dia hanya pulang 2-3 kali setahun saja, dan itu pun tidak menentu nih waktunya. Hakim juga mengingatkan kepada Tami untuk jangan telat makan nih. Tak mendapat info yang banyak karena Daniel Darmahadi ini tidak berada di Indonesia, tentu Tami akan berencana menggali lebih dalam tentang keluarga Ivanka ini kepada Olive. Dan dia kebetulan juga akan interview bekerja sebagai freelancer di kantor Click and Glow agar dia bisa untuk dekat selalu dengan Olive. Di sisi lain, Miranti kaget nih saat Yayu mengatakan kalau Pak Samsul pergi naik taksi online ke suatu tempat. Kemudian Miranti pun mengajak Kinara untuk pergi bertemu dengan Jonathan di sebuah kafe karena dia sudah janjian nih sama Jonathan di sana. Nah, Pak Samsul ini sengaja menjebak Dimas nih guys, dengan mobilnya dibawa sama orang bengkel agar bisa mengelabui Dimas yang sedang mengintai Pak Samsul. Dan kali ini Dimas benar-benar tertipu dan berhasil dikelabui sama Pak Samsul. Dimas langsung menghubungi Arjuna dan bilang kalau dia kehilangan jejak Pak Samsul. Dan Dimas mengatakan dia curiga nih kalau Samsul memang sengaja mengelabui dirinya. Arjuna akhirnya meminta Dimas untuk menyusul ke tempat foto prewedding karena curiga dan khawatir kalau Samsul malah pergi ke sana dan mengacau dan akan membongkar semua kejadian 19 tahun yang lalu pada Novia. Arjuna tak menyangka ternyata Samsul bisa licik juga nih dan bisa mengelabuinya. Sementara itu, Rizka akhirnya bisa bertemu dengan Pak Samsul nih guys. Pak Samsul pun to the point menjelaskan pada Rizka tentang ultahnya Kinara dulu nih. Yang bikin Rizka berpikir kalau mungkin itu hanya hal sepele nih guys. Dan dihubungi lewat chat juga bisa aja. Namun tiba-tiba Pak Samsul membicarakan tentang Novia. Dan mengatakan kalau Jeffrey adalah orang yang menabrak ayah kandungnya Novia. Awalnya sih Rizka merasa nggak perlu tahu nih masalah itu. Dan awalnya Rizka menyangka kalau Pak Ashraf dan Mama Esti itu adalah ibu dan ayah kandungnya Novia. Namun Pak Samsul akhirnya menjelaskan kepada Novia kalau bukanlah Pak Ashraf ayah kandungnya Novia. Namun ayah kandungnya Novia itu adalah orang yang ditabrak Jeffrey 19 tahun yang lalu. Dan sekarang Novia tidak mengetahui kalau Jeffrey lah yang menabrak ayahnya. Kemudian Pak Samsul memaksa Rizka nih untuk membantunya karena hanya dari Rizka lah satu-satunya cara agar Novia bisa mempercayai hal itu. Karena seperti yang kita tahu, kalau setiap Pak Samsul ngomong, Novia pasti tidak akan pernah percaya. Ditambah lagi, terlihat sekali nih kalau Pak Samsul ini tidak suka sama Jeffrey. Jadi ya hanya melalui Rizka lah, Pak Samsul berharap Novia bisa mengetahui kejadian 19 tahun yang lalu itu sebenarnya. Akhirnya Novia sampai di tempat prewedding nih guys. Novia tampak mengkhawatirkan Jeffrey karena Jeffrey tampak pucat nih wajahnya. Dan meminta untuk Jeffrey bisa beristirahat dulu sejenak. Di sisi lain, Mama Indri memakai kerudung pemberian Tami nih guys. Dan Hakim diajak ke tempat senam untuk bisa memotret Mama dan papanya agar nanti bisa di-upload nih sama Bu Indri di live-ligramnya. Di sisi lain, Rizka jadi kepikiran nih sama Pak Samsul yang meminta bantuannya. Sebenarnya Rizka nggak percaya nih guys, orang sebaik Jeffrey yang nyaris sempurna ini malah melakukan hal yang jahat kepada Novia di masa lalu. Namun di sisi lain, Novia pun gak pernah menceritakan juga nih tentang orang tuanya, Pak Ashraf dan Bu Esti, yang bukan merupakan orang tua kandungnya Novia kepada Rizka. Namun Rizka juga jadi galau nih. Rizka merasa itu kalau benar tentu adalah hal yang sangat penting diketahui oleh Novia. Tapi Rizka juga jadi merasa bersalah nih kalau memang ternyata dia tidak bilang kepada Novia tentang pesan Samsul tersebut kalau memang benar nih guys semuanya. Yang awalnya Rizka ingin melupakan saja pesan dari Pak Samsul tersebut, tapi dia jadi kepikiran nih untuk menyusul Novia saja ke tempat preweddingnya.
Karena sebelumnya Novia juga udah mengatakan nih kepada Rizka kalau dia akan pergi pre-wedding ke suatu tempat di Bogor dan Rizka mengetahui tempatnya. Alhasil Novia disusul deh sama Rizka pergi ke tempat foto pre-wedding tersebut dengan niatan Rizka ingin mengatakan hal itu kepada Novia. Kerudungnya yang bagus dipuji-puji terus nih sama teman-teman senamnya Bu Indri. Di sisi lain Hakim sibuk videoin mama dan papanya yang sedang senam. Dan nanti pasti Tami happy banget nih guys karena kerudungnya ternyata dipakai sama mamanya Hakim. Aduh, so sweet banget ya guys. Kecantikan Novia saat mau foto pre-wedding bikin Brian dan Jeffrey terpaku dan memuji-muji kecantikan Novia. Brian juga sampai cemburu nih sama Jeffrey yang terlalu banyak memuji Novia. Sampai dia nggak kebagian kata-kata untuk memuji calon mamanya ini. Melihat ada Dimas di tempat pre-wedding, Jeffrey jadi kaget nih. Dimas membawa banyak sekali bodyguard untuk menjaga tempat pre-wedding tersebut agar Pak Samsul tidak nekat mengganggu foto pre-wed mereka dan mengacau saat foto pre-wed Jenov. Foto pre-wed Jenov ini bertemakan memasak nih guys. Wah, kenapa sih ya tembok Jeffrey dan Novia ini terlalu tinggi sekarang? Mimin gak rela nih guys, semua persiapan pernikahan mereka malah nanti jadi sia-sia karena kebohongan Jeffrey terbongkar sebelum mereka menikah. Di sisi lain, Brian pun sudah sangat tak sabar nih kalau Novia ini bisa menjadi mamanya nanti. Kemudian Jonathan ketemu sama Miranti nih guys. Dia menanyakan rencana apa yang akan dilakukan oleh Miranti untuk membongkar kebusukan Arjuna Wardana. Kemudian Miranti tiba-tiba memperlihatkan foto Novia kepada Jonathan. Jonathan awalnya heran nih dan nanya kenapa harus Novia. Dan dia kaget saat tahu Novia ternyata adalah anak korban yang ditabrak oleh Jeffrey hingga meninggal dunia. Miranti sangat tahu sekali nih keanehan Novia yang diterima Arjuna Wardana tanpa memikirkan bebet bobotnya Novia. Padahal sebelumnya Miranti ditolak mentah-mentah karena status sosial dan gara-gara dia anaknya Samsul. Jadi sangat aneh nih sebenarnya kalau Novia malah direstui hubungannya dengan Jeffrey, anak satu-satunya Arjuna sekarang. Dan Miranti mengatakan kalau rencananya adalah harus memberitahu Novia tentang kejadian 19 tahun yang lalu yang sebenarnya sebelum terlambat. Apalagi Jeffrey dan Novia akan melangsungkan pernikahan. Jadi bisa kita simpulkan ya guys kalau Jonathan dan Miranti akan berusaha sebelum Novia dan Jeffrey ini menikah agar Novia mengetahui semuanya tentang Jeffrey dan Arjuna Wardana. Dan akhirnya Rizka sampai di tempat foto pre-weddingnya Jeffrey dan Novia. Rizka berencana untuk ngobrol langsung sama Novia terlebih dahulu. Tapi melihat kebahagiaan Jeffrey dan Novia saat mereka foto pre-wedding dan tatapan Jeffrey yang sangat amat mencintai Novia, Rizka jadi gak percaya nih sama perkataan dari Pak Samsul. Novia pun yang dulunya selalu sengsara, saat sekarang bersama Jeffrey dia sangat bisa berbahagia. Nah, apakah menurut kalian Rizka akan tega mengatakan kepada Novia kalau Jeffrey adalah orang yang menabrak ayahnya 19 tahun yang lalu? Wah, udah gak sabar banget ya guys nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta yang Kupilih episode hari ini. Menurut kalian apakah nanti Rizka akan mengatakan pesan dari Pak Samsul itu dan membuat Novia akan membenci Jeffrey dan akan membatalkan pernikahan mereka berdua? Udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.